Halo teman-teman pendidik, apakah Anda pernah merasa bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda dalam belajar? Dalam dunia pendidikan, kita mengenal konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD yang dicetuskan oleh Vygotsky. ZPD mengajarkan kita bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang dapat dicapai dengan dukungan atau scaffolding yang tepat, baik itu dari guru atau teman sebaya. Scaffolding adalah proses memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, yang memungkinkan mereka mencapai potensi penuh mereka. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kita bisa menerapkan ZPD dan scaffolding dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan begitu, siswa bisa belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Yuk kita simak bersama-sama penerapan praktik baik ini. Situasi atau tantangan. Di dalam kelas, kita seringkali menemukan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan dan motivasi siswa. Misalnya, ada siswa seperti A dan B yang mampu belajar secara mandiri berkat dukungan keluarga yang solid. Namun, ada juga siswa lain seperti C yang memiliki potensi besar tetapi berkendala oleh lingkungan yang kurang mendukung. Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai dengan ZPD masing-masing siswa. Dengan perbedaan ini, kita perlu menggunakan pendekatan yang lebih diferensiasi dalam pembelajaran, agar semua siswa bisa berkembang dengan maksimal. Aksi penerapan ZPD dan scaffolding dalam pembelajaran berdiferensiasi. Langkah 1, asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan. Penerapan ZPD dimulai dengan asesmen awal untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah website Quizizz, yang menyediakan kuis interaktif untuk mengukur seberapa jauh pemahaman siswa. Hasil dari asesmen ini digunakan untuk membagi siswa ke dalam kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, yaitu kelompok mahir, kelompok berkembang, dan kelompok baru berkembang. Langkah 2. Diferensiasi tugas berdasarkan tingkat kemampuan. Setelah asesmen awal, tugas yang diberikan akan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya, kelompok mahir diberikan tugas yang lebih kompleks seperti menganalisis hikayat dalam konteks isu masa kini. Sedangkan, kelompok baru berkembang diberikan tugas yang lebih sederhana, seperti membuat video dengan tema kata-kata hari ini yang menghubungkan pesan moral dalam hikayat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Langkah 3, pendampingan bertahap dan kolaborasi teman sebaya. Scaffolding tidak hanya datang dari guru, tetapi juga dari teman sebaya. Dalam proyek kelompok, siswa yang lebih mahir dapat membantu teman-teman mereka yang membutuhkan dukungan lebih. Sebagai contoh, siswa di kelompok mahir bisa membantu teman di kelompok yang baru berkembang dalam mengembangkan ide atau menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Pendampingan dari guru dilakukan secara bertahap. Salah satu cara efektif dalam mendukung kelompok baru berkembang adalah dengan membantu mereka mengulik ide proyek yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Sebagai contoh, kita bisa mengarahkan mereka untuk membuat proyek video dengan tema kata-kata hari ini. Proyek ini sederhana dan menyenangkan. Siswa akan memilih kutipan atau pesan moral dari hikayat yang mereka pelajari, kemudian membuat video singkat dengan mengilustrasikan pesan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, mereka bisa menggunakan aplikasi yang sudah mereka kenal, seperti aplikasi pengeditan video di ponsel untuk menyusun proyek mereka, yaitu CapCut. Keberanian sejati bukanlah kebenaran dalam hal duniawi, tapi kebenaran sejati adalah keberanian untuk menegakkan kebenaran, bukan menegakkan kesalahan. Oke, terima kasih Mas. Langkah-langkah dalam pendampingan proyek video. 1. Mengidentifikasi pesan moral. Guru membantu siswa untuk memilih pesan moral yang mudah dipahami dari hikayat.
seperti nilai tentang kejujuran atau persahabatan. 2. Membantu pengembangan ide. Guru membantu siswa untuk menghubungkan pesan moral tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya dengan memilih kutipan yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. 3. Pembuatan video. Guru memberikan contoh sederhana tentang bagaimana membuat video menggunakan aplikasi ponsel, mengilustrasikan kutipan hikayat dengan gambar atau suara. 4. Pendampingan bertahap. Selama proses pembuatan video, guru memberikan arahan langkah demi langkah, mulai dari membuat skenario video hingga pengeditan terakhir. Dengan memberikan ruang untuk eksplorasi, siswa merasa lebih termotivasi untuk mengerjakan proyek mereka. Scaffolding yang diberikan membantu mereka mengatasi hambatan dan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kita masuk ke refleksi. Setelah mengimplementasikan ZPD dan scaffolding, kami dapat melihat perubahan signifikan dalam motivasi dan pemahaman siswa. Siswa yang sebelumnya kesulitan, seperti si C, kini merasa lebih percaya diri dalam mengerjakan tugasnya. Mereka merasa diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka, dan dukungan yang diberikan oleh guru serta teman sebaya membantu mereka menyelesaikan tugas dengan baik. Siswa di kelompok mahir juga merasakan manfaat dari pendekatan ini. Walaupun mereka sudah mandiri, tantangan yang diberikan tetap meningkatkan pemahaman mereka. Misalnya, dalam menganalisis hikayat, mereka tidak hanya mempelajari materi lebih dalam, tetapi juga belajar untuk menghubungkan dengan masalah kontemporer. Hasil atau dampak. Penerapan ZPD dan scaffolding memberikan dampak positif bagi seluruh siswa. Siswa yang membutuhkan bantuan seperti si C dapat memahami materi dengan lebih baik, karena diberikan dukungan yang sesuai dengan ZPD mereka. Sementara itu, siswa di kelompok mahir tetap mendapat tantangan yang lebih tinggi untuk mengasah kemampuan mereka. Selain itu, dengan adanya proyek berbasis teknologi, siswa tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan digital yang penting di abad ke-21 saat ini. Kolaborasi antara siswa yang lebih mahir dan yang membutuhkan lebih banyak bantuan menciptakan suasana pembelajaran yang saling mendukung dan memperkaya keterampilan sosial mereka. Dengan menerapkan ZPD dan scaffolding, kita bisa memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Diferensiasi dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, sehingga mereka bisa berkembang secara optimal. Semoga tips dan praktik baik ini bisa membantu dalam merancang pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.